Halo Sobat Mahkota, kembali lagi bersama dengan saya Adi di channel ini. Sekarang kita akan membahas cerita yang sangat seru dan menarik nih, yaitu asal-usul emas. Gimana ceritanya? Yuk simak video berikut ini. Nah, jadi asal-usul emas itu awal mulanya kata Aristotle dan Pluto ya. Tentunya pasti kalian sudah pernah dengar ya nama Pluto dan Aristotle, yaitu ilmuwan yang sangat terkenal di dunia ini dari Yunani. Mengatakan bahwa asal mula emas itu dari air dan sinar matahari. Jadi cukup mengagetkan ya, ternyata asal mula emas itu dari air dan matahari. Jadi kenapa kalau kita mungkin sering kali dibilang sama orang tua atau dokter bahwa sering minum air itu sangat berharga, sinar matahari itu sangat sehat. Mungkin nggak salah juga bahwa ternyata emas adalah dari dua elemen yang sangat sederhana ini, tapi tentunya yang sudah diakumulasi beribu-ribu tahun, akhirnya jadi emas yang sangat berharga. Oke, nah jadi ribuan tahun yang lalu emas itu ditemukan oleh seorang anak kecil ternyata awal mulanya yang melihat sebuah bongkahan dan ternyata ada sesuatu yang mengkilap di sana, berkilau-kilau. Kok sepertinya ini bukan seperti bongkahan biasa. Nah, ternyata ketika didekati dan dicari-cari tahu, ternyata ini adalah bongkahan emas yang pertama kali ditemukan oleh si anak ini. Nah, jadi ceritanya gini, zaman dahulu di peradaban manusia ada dua elemen logam yang paling berharga dan mengubah total peradaban dan kehidupan manusia zaman itu. Apa dua logam ini? Yaitu besi dan tembaga, iron and copper bahasa Inggrisnya. Besi dan tembaga ini kenapa kok sangat merubah cara manusia hidup di zaman itu? Karena besi dan tembaga ini yang menjadi alat atau tools yang digunakan oleh manusia. Senjata, untuk perburuan, untuk pisau, untuk sendok dan segala macam, akhirnya mengubah cara hidup manusia menjadi lebih maju. Istilahnya technological advance ya. Kalau sekarang kita majunya karena laptop, karena handphone, karena aplikasi software. Kalau zaman dulu majunya karena hal-hal ini. Karena ditemukannya material-material baru yang bisa mempermudah cara hidup manusia. Nah, setelah besi dan tembaga, ditemukanlah logam baru, yaitu emas. Orang kaget ketika menemukan emas ini. Kenapa? Karena ada beberapa elemen-elemen atau karakter emas yang nggak bisa ditemukan di logam-logam yang lain tadi. Contohnya yang pertama, kemudahannya untuk dibentuk. Nah, malleable. Itu apa? Emas itu sangat mudah dibentuk, teman-teman. Jadi emas ketika dipanaskan dengan api yang sangat tinggi suhunya, itu bisa dibentuk dengan jadi apapun ya. Seperti kalau kita mau mencetak coklat atau mencetak agar-agar gitu ya. Emas itu seperti itu, bisa dibentuk jadi apapun, sehingga sangat menarik logam ini. Yang kedua, dia tidak mudah pudar, ya, tidak bisa discolor, tidak bisa pudar. Yang ketiga, tidak bisa berkarat, ya. Inilah tiga elemen emas yang nggak dipunyai oleh logam-logam yang lain, sehingga membuat banyak orang sangat mengagumi bahkan men-treasure atau menghartakan emas yang mereka temukan ini. Nah, kemudian emas zaman itu yang pertama kali digunakan adalah sebagai perhiasan oleh kerajaan-kerajaan, oleh raja dan ratunya. Lalu untuk membuat patung-patung dewa, patung-patung dewa yang disembah ya. Lalu ornamen-ornamen yang sakral untuk di gua-gua yang sakral, tempat-tempat suci zaman peradaban manusia saat itu, mereka menaruh banyak emas di sana. Nah, emas ini dari zaman sekarang ya sampai zaman dulu ya, dari zaman dulu sampai sekarang maksudnya, itu selalu dikaitkan dengan tiga hal yang tidak pernah berubah ya dari emas. Itu adalah tiga hal ini, yaitu yang pertama power, yang kedua adalah wealth atau kekayaan, yang ketiga adalah beauty atau kecantikan. Seperti kalian yang suka perhiasan, jangan lupa power, wealth, and beauty ini selalu erat kaitannya dengan emas. Zaman itu pun juga sama. Emas hanya dimiliki oleh segelintir orang yang punya power, punya wealth, dan punya beauty. Kalau kamu udah nggak kaya, mungkin lu siapa, lu punya kekuasaan. Kalau enggak, lu harus cantik banget sampai bisa punya emas, karena emas saat itu sangat-sangat langka ya. Oke, power, wealth, and beauty. Nyambung lagi tentang asal-usul emas yang lain yang menarik kita ketahui, yaitu emas pertama kali digunakan sebagai uang atau alat jual beli transaksi itu kira-kira kapan? Nah, kita kembali ke 700 BC atau SM ya, 700 sebelum Masehi. Kalau kita ketik di Google mungkin kebanyakan 700 BC, yaitu zaman Yunani kuno.
itulah pertama kali emas digunakan sebagai uang. Nah, kenapa? Kalau kita tahu zaman dahulu itu pertukaran sistem dagang itu namanya sistem barter. Ya, kalau kalian yang ingat zaman sejarah SD dulu, ya, ini jangan lupa nih, yang nggak tahu berarti dulu nyontek nih sejarahnya ulangan ya. Adalah sistem barter itu gimana caranya? Kalau saya petani, ya, kamu katakanlah nelayan, kita tuker-tukeran nih. Aku punya padi berapa karung, tuker sama berapa ekor ikan. Nah, itu kita barter. Lalu aku petani, aku butuh kain. Nah, saya ke tukang kain. Saya tuker padi saya tuker sama kain. Tapi ini kan repot. Kenapa lah? Masa saya kemana-mana harus ngebawa padi saya? Nah, akhirnya kan repot. Akhirnya diseragamkan dengan satu metode transaksi, yaitu gold money, uang emas. Ini sangat mudah. Jadi ketika saya padi mau tuker dengan kain, saya nggak harus jalan ke rumah tukang kain itu 100 km. Zaman itu jalan kaki atau naik kuda. Tapi saya cukup membawa emas koin 1 aja masukin kantong. Lalu saya tinggal ketemu sama mereka tukang kain dan tuker deh emasnya tadi dengan kain tersebut. Nah, jadi ini memudahkan sistem transaksi. Barter system akhirnya dicoret. Tetot diganti menjadi sistem gold coins ya. Kenapa? Satu, dia portable, mudah dibawa kemana-mana. Dua, dia sangat mudah dihitung, sangat mudah ditransaksikan, sangat mudah dimengerti. Dan yang ketiga, dia permanen. Kenapa permanen? Coba bayangkan, kamu punya padi banyak sekali di bulan ini, tapi kamu mau tuker kain, nggak butuhnya tahun ini, baju kamu masih banyak ketika itu. Jadi kamu harus nyimpen padi ini sampai tahun depan. Kalau padi disimpan setahun, apa nggak rusak, busuk, dimakan serangga, dimakan tikus, dan lain-lain? Tentunya kan. Jadi terus gimana dong? Ya tukerin dengan emas dong. Siapa yang mau beli padimu? Minta emas. Emas disimpan setahun nggak masalah, 20 tahun nggak ada masalah. Jadi dia permanen. Oke? Itulah tadi konsep emas yang sangat efektif dan efisien, akhirnya mengubah sistem perdagangan dan peradaban manusia zaman itu. Dari Yunani kuno, lalu dikuasai oleh bangsa-bangsa Romawi, emas-emas koin tersebut, sampai akhirnya sistem perdagangan koin emas ini masuk ke dunia Britain atau United Kingdom atau Inggris yang kita tahu sekarang, lalu masuk ke Cina, India, Afrika, dan ke seluruh dunia. Sampai hari ini pun, emas itu bisa dikategorikan sebagai uang juga sebetulnya, meskipun bentuknya sudah bukan koin emas seperti zaman dahulu. Kalau kalian pernah dengar, emas itu sangat liquid, bisa dicairkan kapanpun. Ya, karena emas itu sebetulnya basically sekarang adalah ekuivalen daripada uang kalian. Nah, itu tadi sekilas sejarah, ya cukup singkat, mudah-mudahan nggak susah dimengerti tentang asal-usul emas. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Gold is money, then don't forget to buy gold, invest in gold, beli perhiasan, beli emas, karena emas itu aman dan liquid. Salam sukses, itu aja dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.